Hello everyone, kembali lagi dengan saya Ega Ramadhani Palingka dengan NIM 201404037. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yaitu dengan membahas merancang tes, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan penilaian, yaitu yang pertama tes, yang kedua aspek sikap, dan yang ketiga aspek keterampilan. Yang pertama kita bahas yaitu tes. Apa itu tes? Tes adalah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih atau ditanggapi, yaitu tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Tes merupakan satu bukti penilaian yang datanya digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana perkembangan belajar siswa. Jadi tes ini berisi sejumlah pertanyaan yang harus kita jawab, dan pertanyaan-pertanyaan yang disediakan itu dipilih dan atau ditanggapi, yang kegunaannya untuk mengukur suatu aspek dari peserta tes. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen tes ini, yaitu yang pertama menetapkan tujuan tes, yang kedua melakukan analisis kurikulum, yang ketiga membuat kisi-kisi soal, yang keempat menulis soal, yang kelima melakukan telaah instrumen secara teoritis, yang keenam melakukan uji coba dan analisis hasil uji coba tes, yang ketujuh merevisi soal. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pengembangan alat evaluasi aspek sikap. Apa sih aspek sikap ini dan apa sih penilaian sikap? Penilaian sikap adalah suatu penilaian yang mengarah pada perilaku peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas, yang mencakup aspek budi pekerti, minat, perasaan, dan emosi peserta didik. Nah, adapun penilaian sikap ini sama dengan penilaian afektif, yaitu penilaian yang non-kontekstual, yaitu berkaitan seperti dengan minat atau bakat. Terus, adapun bentuk-bentuk dari penilaian sikap ini, yang pertama yaitu sikap terhadap mata pelajaran. Di sini bagaimana kita terhadap pelajaran, apakah kita paham, apakah kita tidak mengerti, dan apakah kita bisa mengerjakan apa yang disuruh oleh guru kita. Yang kedua, sikap positif terhadap belajar. Nah, bagaimana seorang siswa harus bersikap positif jikalau sedang proses belajar mengajar. Dia harus bersikap positif dan mengarah ke positif untuk bisa mencapai tujuan dalam pendidikan. Yang ketiga, sikap positif terhadap diri sendiri. Nah, siswa juga harus memiliki sikap positif terhadap diri mereka masing-masing. Yang keempat, sikap positif terhadap perbedaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari aspek sikap ini. Yang pertama ada yaitu memilih variabel efektif. Yang kedua membuat pernyataan tentang variabel efektif. Yang ketiga mengklarifikasi positif atau negatif. Yang keempat menentukan fase atau angka alternatif, yang dimana ini dibagi 3 ya, seperti ada huruf SS, ST, dan ST. Nah, dimana SS ini sangat setuju, yang kedua S yaitu setuju, yang ketiga T tidak setuju, yang keempat ST yaitu sangat tidak setuju.
Yang kelima yaitu langkahnya menyusun pernyataan dan pilihan jawaban. Yang keenam melakukan uji coba. Yang ketujuh mengidentifikasi dan menghubungkan butir-butir pernyataan yang kurang baik. Yang kedelapan melaksanakan penilaian efektif. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu alat evaluasi aspek keterampilan. Apa sih penilaian keterampilan? Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, adapun dalam aspek keterampilan ini ada 4 teknik, yaitu teknik praktik, teknik produk, teknik project, dan portofolio. Oke, kita langsung masuk ke contoh perancangan sebuah soal di mana di sini yaitu instrumen penilaian pengetahuan. Di sini kisi-kisi soal tes formatif ukuran pemusatan data. Sudah ada sekolah SMAN 6 Semarang, mata pelajarannya yaitu matematika wajib, kelasnya kelas 12 IPA TPS, terus alokasi waktu 40 menit, jumlah soalnya 6 soal, di mana 5 pilihan ganda dan 1 uraian. Nah, di dalam tabel ini ada sekitar 7 pembagian. Itu ada kompetensi dasar, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Selanjutnya yaitu tabel yang kedua, bagian yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan macam main data berkelompok dengan cara langsung. Terus ada indikator soalnya. Di sini ada 6 indikator soal. Terus bentuk tes yaitu masing-masingnya tertulis. Terus dimensi proses kognitif yaitu ada C3, 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 C4, C3, C4. Dan ini termasuk soal yang sedang. Terus nomor soal dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus bentuk soalnya ada 5 PG yaitu 5 pilihan ganda dan 1 uraian. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini yaitu instrumen penilaian pengetahuan. Ada satuan pendidikan SMA Negeri 6 Semarang. Terus mapelnya matematika wajib. Terus kelas 12 semester ganjil. Terus KD-nya yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, dapat teman-teman lihat bahwasanya di sini ada 5 soal pilihan ganda, di mana soal pertama yang ditanya yaitu nilai rata-rata dari tabel. Terus yang kedua nilai rata-rata, yang ketiga juga nilai rata-rata. Nah, kalau yang keempat jumlah frekuensi yang tidak jelas. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya di tabel urutan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, tabel yang kelima itu titik-titik, itu frekuensinya kosong, maka itu yang ditanya. Yang kelima juga yang ditanya yaitu rata-rata. Langkah soal yang pertama yaitu kita lihat dari intervalnya, yaitu 10 dari 4 sampai 14, di mana rata-rata rumusnya sigma 1 sampai n, F1 frekuensinya dikali nilai tengah per sigma dari 1 sampai n, terus frekuensi. Nah, di sini kita cari dulu nilai tengahnya dari interval panjang kelasnya itu dari 10 sampai 14, dimana jikalau dijadikan nilai tengahnya mungkin 12,5. Nah, terus kita cari juga yang di 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39. Dicari nilai tengahnya
lalu nanti dikalikan dengan frekuensinya. Lalu setelah nilai frekuensi dan nilai tengahnya dikalikan, nanti ditambahkan, dijumlahkan semuanya, terus dibagi oleh jumlah semua dari frekuensi. Itu isinya yang nomor 1 yaitu E. Sedangkan yang nomor 2 bisa teman-teman lihat bahwasanya ada frekuensinya 3, 4, 5, dan 8. Terus berat badan siswanya itu ada 37, 42, 47, 52. Nah, di sini udah ada nilai tengahnya. Jadi, teman-teman tinggal kalikan saja 37 dikali 3, 42 kali 8, 47 kali 5, 52 dikali 4. Terus dibagi dari jumlah frekuensinya yaitu 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8. Maka hasilnya yaitu B, 42,25. Selanjutnya rata-rata hitung nilai matematika 60 siswa adalah 64. Jika rata-rata 35 siswa pertama adalah 65, maka rata-rata nilai 25 siswa yang lain ialah. Nah, di sini rata-rata hitung dari nilai matematika 60 siswa yaitu 64. Maka ditaruh 64 di garis sebelah kiri dari sama dengan. Terus nanti dikalikan rata-rata 35 dikali 65, terus ditambah 25 dikali X. Nanti jikalau sudah dicari dengan rumus lainnya, maka didapat nilainya yaitu B. B. Jawabannya 6,26. Soal yang keempat, seorang siswa melakukan pengukuran berat badan. Teman-teman sekelas mencatat pada tabel distribusi frekuensi yaitu teman sekelasnya 47,25. Suatu hari catatan hasil pengukuran tersebut terkena air hujan sehingga ada bagian frekuensi yang tidak jelas. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya frekuensi yang kelima yaitu interval dari 55,59 itu hilang. Maka itulah disuruh dicari. Maka jikalau sudah digunakan rumus min untuk mencari nilai frekuensinya itu, maka didapat hasilnya A, 2. Selanjutnya perhatikan histogram ya, diagram batang. Rata-rata data di bawah ini adalah sini ada frekuensinya 6, 12, 16, 10 sama 6. Terus untuk nilainya intervalnya tepi bawah dari 10 sampai 5, 10,5, 15,5, 20,5, 25,5, 30,5, 35,5. Nah, jadi di sini masih rata-rata. Kita gunakan lagi rumus min yang sigma dari f kali x1 x i per sigma dari f frekuensi. Dapat dihasilkan yaitu isinya D, 28. Nah, ini dia kunci jawaban soal tadi dan rubrik penilaian tes formatif, di mana kunci jawaban pilihan ganda nomor 1E, nomor 2B, nomor 3B, nomor 4A, nomor 5D. Skor pilihan ganda jumlah benar dikali dengan 2. Sedangkan skor maksimum pilihan ganda yaitu 5 dikali 2 sama dengan 20. Nah, jikalau siswa mengerjakan soal itu dengan baik dan benar semua, maka soal yang benar dikalikan dengan 2 yaitu hasilnya 10. Jikalau dia salah 1, maka 4 dikali 2. Terus jikalau dia benar 3 dikali 2, benar 2 dikali 2, dan benar 1 dikali 2. Maka didapat hasil yang bervariasi. Selanjutnya kita masuk ke soal uraiannya. Di sini sudah diketahui sebuah tabel, itu gaji bulanan dari pekerja suatu pabrik jaya
dicatat dan disajikan dalam tabel berikut. Nah, di sini udah ada interval dari 66 sampai 70, terus sampai 96 sampai 100, dan frekuensinya ada tiga. Yang bagian ketiga ini X, maka mungkin itu yang kita cari dulu. Terus ada 36, ada 24, 21 sama 29. Nah, jika rata-rata gaji karyawan tiap bulan yaitu 867, jika bulan depan gaji setiap karyawan naik 50.000, maka tentukanlah rata-rata gaji karyawan pekerja pabrik bulan depan. Berikan kesimpulan terhadap gaji sebelum dan sesudahnya kenaikannya. Tentukan data kelompok dengan menggunakan cara langsung. Nah, di sini teman-teman lihat bahwasanya frekuensi yang ketiga itu tidak ada, maka itu yang akan kita cari duluan. Kemudian gaji bulanannya itu dikalikan dengan Rp10.000. Ini dia kunci jawabannya. Nomor yang ke-6, dimana ada 3, yaitu ada jawaban, ada rubrik penilaian. Nah, dibuat tabel tadi, maka dari sini kita harus cari dulu XI-nya, yaitu nilai tengah dari 66 sampai 70, yaitu 68, 71 sampai 75, 73, 76 sampai 80, 78, 81 sampai 85 yaitu 83, 86 sampai 90, 88, 91 sampai 95, 93, 96 sampai 100 yaitu 98. Nah, dikalikan FI-nya, frekuensinya itu dikalikan dengan nilai tengahnya tadi. Nah, dapat hasilnya di tabel yang terakhir sebelah kanan ya, paling kanan. Didapat yaitu 8.358 ditambah 78X. Nah, karena tadi ada yang frekuensinya yang kosong, maka di sini tersebut adalah ada sebuah variabel. Maka untuk mencarinya yaitu kita masukkan rumus yang tadi pernyataan tadi bahwasanya rata-rata gajinya 867 sama dengan hasil dari F1 kali X1 F kali X itu dikalikan dengan 10.000 per frekuensi ditambah dengan X, karena frekuensi tadi ada yang kosong ya, X-nya yang ditanya, maka didapat X-nya sama dengan 4. Selanjutnya untuk mencari rata-rata ya, rata-ratanya jikalau sudah dapat nilainya yang 4 tadi kita kali dengan nilai tengahnya tadi, terus maka didapat hasil rata-ratanya 917.000. Jadi bulan depan setiap karyawan dinaikkan gajinya 50.000, rata-rata berubah menjadi 917.000. Nah, di sini skor minimumnya yaitu 10. Nah, ada rubrik penilaiannya ada 4, ada 2, ada 2, ada 1, ada 1. Maka nilai skor minimumnya ya maksimumnya ialah 10. Selanjutnya pedoman penskorannya yaitu nilai sama dengan skor yang diperoleh per 20 dikali 100. Di sini ada selanjutnya yaitu instrumen penilaian sikap, di mana ada nama satuan pendidikan, terus tahun pelajaran, kelas, semester, terus mata pelajaran. Nah, di bagian sini ada tabelnya dibagi menjadi 7. Ada nomor, waktu, nama, kejadian atau perilaku, butir sikap, positif atau negatif, tindak lanjut. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya jikalau siswa tersebut ingin mengevaluasi sikapnya, kita buat namanya, terus kita sebutkanlah bagaimana sikapnya, apakah dia positif atau negatif, ataukah dia kejadiannya gimana dan sebagainya. Adapun contoh lainnya yaitu lembar penilaian sikap, ada tertuliskan kelas, hari atau tanggal, terus materi pokoknya. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini ada tabel lagi
ada nomor, nama siswa. Nah, di sini ada sikap ya. Penilaian sikapnya di sini dibagi menjadi 3, yaitu tanggung jawab, disiplin, kerja keras. Nah, di sini ada rubrik penilaian sikap. Ada yang pertama itu tanggung jawab. Indikator yang dinilai yaitu selalu mengikuti kegiatan pembelajaran, skornya 3, tidak selalu mengikuti kegiatan pembelajaran, skornya 2, tidak pernah mengikuti pembelajaran, skornya 1. Yang kedua yaitu disiplin, di mana indikator yang dinilai jikalau dia selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, skornya 3, tidak selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, skornya 2, tidak mengumpulkan tugas, skornya 1. Ketiga yaitu kerja keras, mengerjakan tugas lengkap dengan langkah-langkah penyelesaian, yaitu skornya 3, mengerjakan tugas tidak lengkap dengan langkah-langkah penyelesaian, skornya 2, tidak mengerjakan tugas, skornya 1. Nah, teman-teman bisa lihat konversi nilainya. Jikalau nilainya yang didapat 1 sampai 3 itu kurang baik, maka disimbolkan dengan D. Sedangkan 4 sampai 5 cukup baik, dengan disimbolkan dengan C. 6 sampai 7 baik, disimbolkan dengan huruf B. Dan 8 sampai 9 sangat baik, disimbolkan dengan huruf A. Oh ya, di sini bisa teman-teman lihat. Jikalau untuk mengisi sikap tanggung jawab, disiplin, sikap keras, itu bisa teman-teman checklist di bagian mana anak tersebut bagaimana sikapnya. Nah, misalkan tanggung jawab, nah dia selalu mengikuti pembelajaran, maka skornya 3, kita checklist yang ketiga. Terus jikalau dia selalu mengikuti pembelajaran juga, dia disiplin dengan selalu tepat waktu dan mengumpulkan tugas, skornya 3 juga, maka di checklist 3. Terusnya dia mengerjakan tugas lengkap dengan langkah-langkah penyelesaian, nah maka skornya 3. Nah, jika 3 ditambah 3 tambah 3 makanya hasilnya 9, maka nilainya baik. Begitupun sebaliknya, jadi nilainya A. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian keterampilan. Itu di sini proyek, di mana ada nama satuan pendidikan, terus tahun pelajaran, kelas atau semester, mata pelajaran, kompetisi dasar, IPK, dan materi. Nah, sini bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya itu rubrik penilaian proyek, yaitu ada kriteria, di mana ada beberapa kriteria, ada 6 kriteria, di mana jikalau 6 kriteria ini skornya dari 86 sampai 100 yaitu A. Yang kedua ada 6 juga kriterianya. Jikalau nilainya 75 sampai 85 maka disimbolkan dengan B. Sini juga ada lagi yang ketiga, ada 5 kriteria, yaitu jikalau nilainya 65 sampai 74 maka C. Terus ada lagi 6 kriteria, jikalau nilainya kecil dari 65 maka D. Dan ada lagi satu lagi, yaitu jikalau tidak melakukan kerja tugas proyek maka nilainya 0. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.